petani porang dimanapun Anda berada yang masih setia menyimak channel saya Erwin Capung. Di kesempatan kali ini saya sedang berada di lahan ya, tepatnya di belakang saya ini lahan dimana kita tanam porang menggunakan bibit umbi, dan kita seminawan menggunakan Kaltaya California. Dan kita lihat perkembangannya, kita mau review perkembangan setelah diguyur hujan, karena kemarin melewati masa-masa kemarau panjang menurut saya. Untuk lebih lengkap jelas kita simak video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sejahtera. Semoga di kesempatan kali ini sobat petani porang, umumnya petani di seluruh Nusantara, petani pepaya California, petani jagung, petani singkong, dan petani yang lainnya yang berada di seluruh Nusantara, salam sukses, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga di kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat jasmani rohani dan kita dilancarkan dengan segala rezeki dan aktivitasnya ya. Dan di kesempatan sore ini kita akan mereview di lahan yang sama tentunya. Kita masih membahas seputar tentang porang, dan di naungan porang ini masih tetapnya sama, kita naungi dengan menggunakan pepaya California ya. Pepaya California contohnya di tepat di hadapan ini pemirsa. Mohon maaf yang sekian lama kita tidak mereview perkembangan pemberitaan tentang porang karena dikarenakan faktor kesibukan. Di kesempatan kali ini saya masih di tempat yang sama ya, di membahas seputar pertanian tentang porang, dan ini dinaungi dengan pepaya California. Dan contoh seperti ini gimana kemarin saya sempat dan juga karena kita tanam porang ini udah 2 bulan, dan 2 bulan ini tidak ada hujan sama sekali posisi di Lampung. Baru minggu-minggu ini lah ada sekitar 2 kali hujan. Jadi pertumbuhan pepaya California yang kemarin udah hampir kering ataupun hampir mati untuk pepaya ya. Jadi sekarang udah menunjukkan tanda-tanda ini, tanda-tanda kehidupan seperti ini ya. Udah ada perubahan daun yang kemarin udah keriting. Dan kita bahas juga porang juga sama, yang kemarin udah 2 bulan lebih masih belum ada pertumbuhan, artinya belum ada tunas setelah tanam hujan, karena udah lama kita tanam, udah menunjukkan tanda-tanda ini, tanda-tanda udah mulai bertunas ya. Kita tanam kemarin kurang lebih jaraknya 60 atau 50 cm ya. Dan kita coba lihat ini udah ada tunas-tunasnya ya. Ini pertumbuhan ini udah ada kuncup seperti ini, dan ini udah pada tumbuh tapi belum merata karena kita baru 2 kali kena hujan di musim Lampung ya. Dan ini dapat kita lihat ya, ini pemirsa, ini udah pada menunjukkan udah pada tunasnya, udah pada nongol ya, artinya ada mulai ada pertumbuhan untuk hidup. Sobat petani porang di seluruh Nusantara yang masih semangat ataupun yang masih ada menanam porang, di kesempatan sore ini kita masing-masing mereview ya, kita ataupun membahas sebentar tentang komoditi yang satu ini, yang gimana saya yakin untuk kesempatan tahun ini mungkin yang tersisa di Lampung ataupun dan sekitarnya, karena faktor harga yang kemarin yang anjlok ataupun yang turun, jadi semangat kita untuk budidaya porang tentunya lemah sekali. Dan dikarenakan kelemahan ini akan timbul suatu perasaan bahwa kita tidak akan menanam komoditi yang satu ini. Itu udah barang jelas, karena kita nilai dari segi perawatan dan pembelian bibit ataupun operasionalnya itu tidak sesuai. Makanya untuk tahun ini menjelang 2024 saya kira
penanaman porang ini di Provinsi Lampung akan berkurang, karena untuk generasi petani milenial itu tidak akan ada, walaupun ada itu cuma segelintir aja. Karena kita lihat di sini, kita berdasarkan dari pengalaman tahun-tahun kemarin tuh banyak sekali faktor yang mendukung bahwa penanaman porang itu masih banyak yang minat. Didukung dari pertama pembelian bibit, dan dari segi katak maupun umbinya itu sangat meningkat sekali di tahun kemarin. Menurunnya bahkan di tahun-tahun ini menurun, cuma untuk tahun ini kayaknya udah nggak ada lagi, karena si petani setelah mengetahui bahwa harga porangnya ini murah dan dihitung-hitung tidak sesuai dengan penanaman, biaya operasional dan harganya, karena banyak sekali kemarin dari bibit yang petani punya itu banyak sekali yang tidak dipungut ya, banyak sekali yang tidak dipungut, bahkan di lahan itu dibiarin aja sampai berserak, sampai dibuang, bahkan ada yang sampai dibajak ya. Dari segi umbi mininya bahkan katanya pun sama sekali tidak dipungut. Jadi ini menandakan bahwa untuk tahun ini kayaknya porang ini di Lampung udah tinggal sisa-sisa yang belum dipanen. Untuk petani milenial itu kayaknya hampir tidak ada, karena saya kebetulan adalah pengepul juga petani, dan dari tahun ini belum ada permintaan bibit sama sekali, paling ada 1-2. Beda dengan tahun-tahun kemarin, itu sangat banyak permintaan bibit katak maupun dari umbi. Nah, ini adalah menjadikan tolak bahwa untuk tahun depan ini hampir dikatakan punah untuk Provinsi Lampung, karena faktor harga yang kemarin ambles di 2 tahun berturut-turut ya. Jadi ini adalah kaca benggalanya kita. Untuk tahun ini kayaknya cuma ada segelintir saja yang mau nanam, bahkan yang nanam itu masih kayaknya yang masih punya tanaman itu karena kemarin menunggu harga bagus, jadi belum sempat dipanen, makanya untuk tahun ini dipertahankan menurut saya. Kalau saya pribadi, karena saya masih punya bibit dan saya disayangkan kalau tidak ditanam, itu mau mubazir ya. Mudah-mudahan saya berharap aja kepada pemerintah dan supaya ada kenaikan untuk komoditi porang untuk tahun ini, karena supaya kita dapat kita lanjutkan komoditi penanaman porang ini seperti yang digembar-gemboran kemarin di media, bahwa porang ini adalah pengganti pangan lah, inilah itu, tapi kenyataannya harganya merosot, jadi petani sangat kecewa sekali ya. Mungkin hanya itu ulasan dari saya. Mungkin mohon maaf kurang lebihnya ya pemirsa. Mungkin hanya itu. Tetap semangat petani porang ataupun petani yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.